Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, sedulur-sedulurku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kagem Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Tenang, tenang. Ini bukan pengumuman dari Ketua RT 43 RW 16 Kelurahan Tosaren yang bikin panik karena ada biawak masuk perumahannya. Ini murni ajakan buat ngopi imajiner sambil niteni, merenungi keajaiban luar biasa yang sebenarnya sudah diinstal di dalam kepala kita sendiri. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat menakjubkan. Sebuah titik temu yang indah antara kecanggihan sains modern, khususnya neuroscience dan fisika kuantum, dengan dalamnya spiritualitas Islam dan kearifan lokal Jawa kita. Pernahkah panjenengan merenung, kenapa dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk bertafakur? Atau kenapa leluhur Jawa kita punya konsep memusatkan cipta, rasa, dan karsa? Mari kita bongkar rahasianya secara ilmiah. Ada sebuah fakta menarik bahwa otak kita ini sejatinya bukanlah sekedar hard disk komputer yang cuma pasrah menerima dan menyimpan memori masa lalu. Otak kita itu adalah sebuah laboratorium penciptaan yang maha dahsyat. Gusti Allah membekali kita dengan bagian otak depan yang disebut lobus frontal lobe. Disinilah ruang eksekutif, tempat kita merancang masa depan. Saat panjenengan khusyuk memikirkan sebuah niat yang baik, sebuah visi ke depan, lalu panjenengan memblokir sejenak urusan duniawi, lupa sama cicilan motor, lupa sama pegal di punggung, lupa sama notifikasi handphone. Saat itulah visi tersebut pindah ke lobus frontal. Secara biologis, pada momen saking khusyuknya itu, gambaran di kepala panjenengan menjadi jauh lebih nyata daripada dunia fisik di sekeliling panjenengan. Inilah hakikat tafakur tingkat tinggi. Lalu, bagaimana caranya memutus nasib yang rasanya kok begini-begini terus? Disinilah sains modern memperkenalkan konsep neuroplastisitas. Dulu ilmuwan mengira otak orang dewasa itu sudah kaku, tidak bisa diubah. Ternyata itu salah besar. Otak kita itu sangat lentur, bisa dibongkar pasang jaringannya. Setiap kali kita mengulang sebuah kebiasaan, entah itu kebiasaan bersyukur atau kebiasaan mengeluh, sel-sel saraf, neuron, di otak kita akan saling mengikat menjadi jaringan yang sangat kuat. Pepatah Jawa sudah bilang dari dulu, witing tresno jalaran soko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Segala sesuatu jadi otomatis karena dibiasakan. Maka, kalau kita mau mengubah realitas hidup, kita harus berani melakukan hijrah pikiran. Kita harus sengaja memutus sirkuit saraf kebiasaan lama yang negatif dan merajut sirkuit baru melalui niat dan fokus yang diulang-ulang secara konsisten. Dan yang paling bikin merinding adalah saat kita masuk ke ranah fisika kuantum. Apa yang disebut sebagai the observer effect atau efek pengamat. Ternyata sedulur, di tingkat partikel yang paling kecil, subatomik, alam semesta ini merespons apa yang kita amati. Realitas itu menunggu untuk dibentuk oleh fokus kita. Sayangnya, kita ini gampang sekali ambyar. Rata-rata orang kehilangan fokus setiap 6-10 detik. Baru mau khusyuk berdoa, ingat jemuran di luar belum diangkat karena mendung. Bagaimana alam semesta mau merespons kalau sinyal yang kita pancarkan putus-putus? Oleh karena itu, mari kita praktikan apa yang disebut creating your day, atau mendesain hari kita. Setiap pagi, usahakan sebelum atau sesudah subuhan, luangkan waktu sejenak. Duduk yang anteng. Bayangkan dan rasakan hari seperti apa yang ingin panjenengan jalani. Hadirkan emosi positifnya, seolah-olah itu sudah terjadi. Hakikatnya, ini adalah wujud prasangka baik, husnuzon, kepada ketetapan Allah. Layaknya seorang petani yang merawat benih setiap hari dengan keyakinan penuh bahwa ia akan tumbuh berbuah. Sebagai bukti dukung ilmiah, panjenengan bisa merujuk pada temuan dari peraih penghargaan Kavli Prize, ilmuwan Dr. Michael Merzenich, yang dijuluki Bapak Neuroplastisitas. Jurnal-jurnalnya membuktikan secara klinis bahwa aktivitas mental dan latihan kognitif benar-benar merombak struktur anatomi otak secara fisik. Ditambah lagi dengan eksperimen quantum Zeno effect
dalam fisika kuantum oleh fisikawan Universitas Texas, George Sudarsan, yang mengonfirmasi bahwa observasi yang stabil dapat menahan atau mengubah laju partikel kuantum. Jadi, korelasi antara pikiran, doa, dan realitas fisik itu bukan sekedar motivasi kosong, tapi adalah sains yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, sedulur-sedulurku, mari mulai besok pagi kita bangun dengan kesadaran yang baru. Jangan lagi mau sekedar jadi korban dari rutinitas dan reaksi emosi masa lalu. Padukan daya cipta, rasa, dan karsa yang panjenengan miliki. Gunakan akal yang dianugerahkan Sang Pencipta ini sebagai laboratorium untuk memahat takdir yang lebih indah. Dan ingat, keajaiban yang sejati itu selalu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar prediksi logika kita, sebagai bukti kasih sayang Gusti Allah. Tetap semangat, teruslah membumi, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.